Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu what is fintech. Apa yang dimaksud dengan financial technology? Ya, pertanyaan ini, what do you understand about fintech? Apa yang Anda ketahui tentang fintech? Nah, ini sempat kita diskusikan di pertemuan awal kemarin, yaitu apa? Bisa dalam bentuk peer-to-peer lending, ataupun dalam tanda kutip yang lebih kita kenal dengan istilah pinjol, ataupun urun dana, crowdfunding, crowd investing, insurtech, regtech, dompet digital, e-money, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Intinya adalah fintech adalah layanan jasa keuangan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kenapa? Karena menggunakan prinsip teknologi, menggunakan teknologi dibalik dari layanan jasa keuangan tersebut. Sehingga siapa saja yang memiliki teknologi tersebut, mau dia tinggal di mana, mau dia itu apa namanya kelompok menengah atau kelompok atas atau kelompok bawah, selama dia bisa menggunakan teknologi, maka dia bisa mengakses jasa keuangan tadi. Inti dari fintech adalah situ, yaitu memberikan dari jasa keuangan berbasis teknologi, apapun produknya yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Ya, ini ada kata kunci yang harus Anda pegang ketika Anda memahami suatu produk jasa keuangan yang menggunakan teknologi ataupun fintech. Fintech itu adalah inovasi, dan fintech itu akan melahirkan yang namanya solusi. Nah, ini kita akan mengkaji secara detail nanti bagaimana perkembangan dari fintech, dari mulai fintech 1.0, 2.0, 3.0 sampai yang 3.5 yang seperti yang kita alami sekarang. Ada inovasinya dan juga ada solusi terhadap kondisi yang menurut sebagian orang itu tidak ideal ataupun banyak miss-nya, banyak risiko yang ada pada produk fintech sebelumnya, sehingga perlu ada yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini melahirkan solusi. Sebagaimana kita tahu, contoh banyak orang yang tidak ataupun tidak bisa mendapatkan akses pada pembiayaan di lembaga keuangan atau lembaga perbankan melalui fintech bisa. Orang yang selama ini mungkin enggan untuk menyimpan dananya di bank karena mungkin ribet terkait dengan prosedural ataupun lokasi yang jauh, sekarang melalui fintech bisa. Makanya di sini kuncinya apa? Fintech innovation dan juga solution. Fintech itu adalah inovasi dan juga menawarkan solusi atas permasalahan keuangan yang ada sebelumnya. Ya, masalah berikutnya terkait dengan apa namanya financial inclusion atau inklusi keuangan. Kita tahu bahwasanya menurut laporan yang ada di World Bank itu ada 2 miliar masyarakat itu unbanked. Artinya mereka tidak menggunakan layanan jasa perbankan. Mungkin mereka tidak menggunakan karena beberapa faktor, bisa mungkin karena tempat yang jauh, faktor administrasi yang ribet, ataupun mereka juga tidak memiliki apa namanya persyaratan yang dibutuhkan oleh perbankan. Sebagai contoh yang ada di gambar sebelah kanan, misalkan ada seorang pengusaha, seorang apa namanya pengusaha UMKM SMEs itu ingin mengajukan pembiayaan, tapi karena tidak ada informasi terkait dengan usahanya, tidak ada informasi terkait dengan berapa skala usahanya, laporan keuangannya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan. Sehingga yang bisa mendapatkan akses pembiayaan hanya yang bisa menyertakan jaminan ataupun bisa menyertakan laporan keuangan, ataupun kalau misalkan pegawai bisa menyerapkan slip gaji dari apa yang diterima selama setiap bulannya. Kalau tidak ada itu, maka dia tidak bisa mengakses ataupun mengajukan pembiayaan melalui perbankan. Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, sehingga masyarakat belum banyak yang menggunakan jasa perbankan. Ya, financial inclusion atau inklusi keuangan ini juga menjadi target dari Sustainable Development Goal yang dicanangkan oleh PBB, karena dengan inklusi keuangan bisa berperan pada berkurangnya kemiskinan, kelaparan, memberikan kesempatan hidup yang lebih baik, penyerataan gender atau pertumbuhan ekonomi, industri, dan juga mengurangi kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Dengan harapan bahwa setiap individu di dalam masyarakat itu setidaknya dia di dalam definisi inklusi keuangan itu memiliki akun bank yang bisa dia gunakan dalam melakukan transaksi keuangan, bisa mengakses kredit yang murah ataupun zero interest, ataupun juga kalau misalkan ada bunga rendah, ataupun kalau dalam syariah yaitu menggunakan
prinsip bagi hasil, ada asuransi, memiliki tabungan, memiliki penasihat keuangan dalam arti dia bisa merencanakan keuangannya di masa depan dan juga bisa melakukan transfer dana ataupun transfer hartanya kepada orang lain. Nah, ini layanan minimal yang masuk dalam kategori inklusi keuangan. Yang ini menjadi target bagi masyarakat di dunia untuk mewujudkan yang tadi dari Sustainable Development Goal yang tadi dari poin nomor 1, 2, 3, 5 sampai yang 10. Ketika orang punya akun bank, ketika punya akses pembiayaan rendah, punya asuransi, maka dia bisa bisa bekerja, bisa mengembangkan usahanya, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka otomatis akan hilang yang namanya kemiskinan. Otomatis juga dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan konsumsinya. Dengan adanya fintech, nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dari bergeseran dari yang pihak sebelah kiri menjadi yang ke arah yang sebelah kanan. Kita tahu selama ini kalau kita membutuhkan akses perbankan, asuransi, ATM atau pemuluhan, kita yang mendatangi ke masing-masing tempat ini. Tetapi dengan adanya fintech itu anytime anywhere, kita bisa mengakses semuanya. Tanpa harus kemana-mana, kita bisa ngakses ke bank, kita bisa ngakses asuransi, kita ngakses ATM ataupun dananya. Nah, ini yang dimudahkan dengan adanya financial technology. Nah, financial inclusive dalam perspektif supplier atau penyedia jasa keuangan dan juga dalam perspektif buyer ataupun kita sebagai nasabah itu ada dua. Kalau dalam supplier penyedia jasa keuangan prinsipnya adalah responsible, sustainable. Artinya apa? Bertanggung jawab dan juga sustainable dalam ketika mereka mendirikan perusahaan fintech yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, itu prinsip yang mereka pegang adalah sustainable. Produk ini harus bisa terus berjalan dan juga responsibel, harus bertanggung jawab kalau misalkan ada permasalahan akibat dari adanya layanan keuangan berbasis teknologi tadi. Misalkan terkait dengan kebocoran data ataupun misalkan ada transaksi yang tidak nyampe karena ada sistem error dan lain sebagainya, maka perusahaan tetap memegang prinsip yang namanya responsible. Sustainable, produk ini tidak hanya berlaku 1 atau 2 tahun, tapi kalau bisa produk jasa keuangan ini berlaku seterusnya. Sedangkan bagi buyer, bagi nasabah, prinsip dengan adanya fintech apa? Affordable dan useful. Pertama, bisa diakses, mudah diaksesnya, mudah didapatkan, dan yang kedua, layanan tersebut bermanfaat. Sehingga dengan prinsip ini, keluar dari prinsip ini adalah apa? Seperti pinjol. Karena pinjol dari aspek suppliers, aspek perusahaan, dia itu tidak sustainable. Bisa jadi nanti dalam hitungan berapa bulan atau berapa tahun tidak bisa bertahan lama karena ada pengaduan dan lain sebagainya. Dari aspek buyer mungkin untung, mungkin mudah mengaksesnya, tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena ketika dia gagal bayar, maka banyak yang permasalahan yang kemudian dia alami, dikejar defaulter dan lain sebagainya. Sudah banyak cerita-cerita terkait dengan bagaimana orang-orang yang terjerat dari pinjol. Jadi ketika di dalam peningkatan financial inclusion, inklusi keuangan menggunakan financial teknologi, ketika para pihak dari suppliernya atau perusahaannya mengedepankan prinsip responsible ataupun sustainable, bertanggung jawab dan juga berkelanjutan, sedangkan dari buyer mengedepankan prinsip affordable dan juga useful, bisa diakses kapan saja dan juga memberikan manfaat, maka inklusi keuangan itu bisa jalan dengan sendirinya. Maka bisa meningkatkan inklusi keuangan ataupun akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Maka ini prinsip yang harus kita pegang dan nanti kita akan menerapkan kepada produk-produk fintech yang ada yang akan menjadi studi kasus kita di dalam mata kuliah fintech ini. Ini kita tahu kalau selama ini persaingan di dunia industri keuangan itu didominasi oleh perbankan. Tapi sekarang ada saingannya bukannya perbankan saja, tetapi juga marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan sebagainya. Kenapa? Tokopedia, Shopee dan teman-teman ini juga menyediakan jasa yang sebelumnya disediakan oleh bank dalam bentuk digital banking, dalam bentuk mobile banking. Semuanya jasanya sudah ada.
ataupun sudah disediakan juga oleh marketplace. Nah, ini menjadi peta persaingan di dalam industri keuangan. Jadi bukan hanya bank dengan bank, tapi bisa jadi bank dengan marketplace. Oke, ini yang terakhir prinsip dari yang namanya digital teknologi ataupun fintech. Yang pertama, yang manfaat yang bisa kita dapat itu apa? Make finance available, yaitu akses keuangan itu bisa diakses oleh siapa saja. Itu prinsip pertama. Yang kedua, make risk assessment viable. Adanya risk management ataupun manajemen risiko yang bisa dilakukan melalui penggunaan teknologi yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga prinsipnya adalah make trust possible. Nah, ini penting. Mau apapun teknologinya, mau sebaik apapun teknologinya, yang penting adalah kepercayaan. Baik kepercayaan dari pihak konsumen, pihak nasabahnya, ataupun dari pihak industri keuangannya. Nah, ini 3 poin ini yang harus ada di dalam layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Jadi ini landscape fintech, industri fintech yang ada di Indonesia. Ada payment, ada yang terkait dengan financial accounting, ada insurance tech, ada investment, ada open banking solution, ada business loans, ada consumer loans, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan produk-produk dari fintech. Demikian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.